Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuh-musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan apapun. Upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. Tema firman kehidupan kita, mengasihi musuh adalah perintah Tuhan yang memiliki upah besar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perintah Yesus yang menimbulkan banyak percakapan dan perdebatan, salah satunya adalah yang disampaikan dalam firman kehidupan kita hari ini, yaitu perintah mengasihi musuh. Mengasihi orang yang kita kasihi mungkin bukan sesuatu yang sulit kita lakukan. Tetapi kasih yang kita tunjukkan kepada musuh-musuh, tentu ini bukan lagi berasal hanya dari hati. Kasih seperti ini, yakni mengasihi musuh, adalah suatu anugerah dari Kristus untuk memampukan kita mengasihi musuh dan bersedia melakukan hal-hal baik kepada mereka. Tentu ini hal sulit untuk dilakukan oleh manusia. Tetapi sebagai orang percaya, kita perlu melihat apa alasan Tuhan Yesus memberi perintah kasihilah musuhmu. Dari firman kehidupan kita hari ini, saya melihat 3 alasan. Yang pertama, upahmu akan besar. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja sebagai imbalan atas apa yang sudah ia lakukan. Berarti melakukan perintah Tuhan akan mendatangkan imbalan. Artinya, agar kita tidak ragu-ragu mentaati perintah Tuhan sesulit apapun, termasuk mengasihi musuh. Yang kedua, mengasihi musuh menjadi anak Allah yang Maha Tinggi. Roma 8 ayat 17 mengatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang ketiga, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. Allah juga mengasihi orang-orang yang jahat dan yang tidak tahu berterima kasih. Sehingga kita harus sadar mengapa orang Kristen diperintahkan untuk berbuat baik kepada musuh atau kepada orang-orang yang membencinya. Dengan mengasihilah, semua manusia dapat merasakan belas kasih Tuhan, termasuk penjahat dan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika kita ada di salah satu dari yang disebut Tuhan Yesus tadi, yaitu yang jahat dan orang yang tidak tahu berterima kasih, dan Tuhan tidak mengasihi kita, lalu apa pendapat kita? Kecenderungan manusia dalam kehidupan ini adalah melakukan yang baik kepada orang atau kelompok yang melakukan kebaikan kepada kita, dan menuntut orang melakukan kebaikan terlebih dahulu kepada kita, lalu membalasnya dengan kebaikan yang sama pula. Namun dalam kehidupan kita sebagai manusia yang dibaharui di dalam Kristus, maka kita terpanggil untuk memiliki sikap sebaliknya, yaitu berinisiatif untuk melakukan kebaikan dan tetap melakukannya kepada semua orang, termasuk kepada yang melakukan kejahatan kepada kita. Ini adalah pekerjaan yang sangat sulit. Tetapi ini sulit jika kita hanya bersandar kepada logika berpikir kita. Mengasihi musuh dengan berbuat baik kepada mereka yang hanya dapat kita lakukan di dalam ketaatan melakukan perintah Tuhan. Jadi berpikirlah sekarang, kita melakukan kebaikan hanya sebatas pikiran dan pertimbangan kita kah? Atau karena kita mau taat melakukan perintah Tuhan? Mari kita merenungkan ini. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang senantiasa membaharui kehidupan kami. Sebagai orang-orang percaya, biarlah kami dibaharui oleh firman Tuhan. Termasuk dalam firman kehidupan hari ini, mengingatkan kami agar kami senantiasa bersedia dan taat untuk mengasihi siapapun, termasuk orang-orang yang tidak baik terhadap kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk hidup di dalam melakukan firman-Mu. Sebab hanya pikiran kami tidak akan mampu untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang senantiasa memampukan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan